Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Puspitasari. Saya dari siswi Latsar Angkatan 9 yang berasal dari UPN Veteran Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang laporan aktualisasi saya mengenai pembuatan dan penerapan sistem informasi manajemen untuk ujian komprehensif bagi mahasiswa program studi D3 Teknik Kimia UPN Veteran Yogyakarta. Saya ucapkan terima kasih kepada mentor saya, Dr. Julius Debi Hermawan, STMT, kemudian coach saya yaitu Insinyur Slamet Sugiharto, MURP, serta Bapak Penguji yaitu Insinyur Haji Subangkit Mulyono, MED. Baiklah, saya akan memulai presentasi pada kali ini. Yang pertama, nanti saya akan menjelaskan tentang pendahuluan, kegiatan penyelesaian isu, kemudian dampak analisis isu, kendala dan strategi penyelesaian, rancangan dan realisasi, kemudian pelaksanaan aktualisasi, kesimpulan, dan saran. Pada kegiatan CPNS ini diawali dengan kegiatan laksar, yang mana pada kegiatan laksar telah diberi materi-materi tentang nilai-nilai ASN, yaitu aneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Harapannya setelah pendidikan ini, maka sebagai ASN dapat menjadi pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat pemersatu bangsa. Nah, visi UPN yaitu menjadi universitas pionir pembangunan yang dilandasi jiwa bela negara. Kemudian misinya meningkatkan relevansi dari pembelajaran, penelitian, pengabdian, serta tata kelola universitas yang baik. Yang mana visi dan misi UPN ini memiliki nilai disiplin, kejuangan, kreativitas, unggul, bela negara, dan kejujuran. Nah, pada aktualisasi ini saya angkat berdasarkan isu, yaitu tentang pendaftaran pelaksanaan ujian komprehensif yang kurang efisien. Kenapa? Karena pendaftaran selama ini masih menggunakan cara manual, yaitu mahasiswa mendatangi loket tata usaha untuk mendaftar sampai dengan pengumpulan berkas. Kemudian saya mempunyai solusi untuk pembuatan dan penerapan sistem informasi manajemen untuk ujian komprehensif ini. Nah, untuk mendukung solusi tersebut, maka saya membuat kegiatan untuk penyelesaian isu tersebut. Yang pertama, rapat koordinasi dengan tim UJK, kemudian membuat SOP untuk UJK secara online, membuat menu ujian komprehensif di website D3, kemudian membuat input data atau berkas ujian komprehensif, kemudian mengadakan sosialisasi dengan mahasiswa, kemudian memberikan informasi di dalam website pelaksanaan ujian komprehensif, serta melakukan survei apakah sistem yang saya buat ini memang bermanfaat untuk mahasiswa atau tidak. Nah, alasannya kenapa isu ini harus diselesaikan, karena ketika pendaftaran masih dalam kondisi manual, maka informasi mengenai UJK sangat sulit untuk disampaikan kepada mahasiswa. Kemudian terjadi kesalahpahaman antara mahasiswa, TU, koordinator ujian komprehensif, serta prodi. Kemudian perlunya ruangan tata usaha yang khusus untuk melayani prodi D3, karena selama ini pelayanan tata usaha berada pada tingkat fakultas. Tugas tata usaha menjadi banyak, kegiatan pendaftaran secara manual ini sangat tidak efektif dan efisien. Nah,
pada penyelesaian isu ini ada banyak kendala yang saya hadapi, yaitu adanya tugas lain dari unit kerja yang bukan merupakan agenda dalam kegiatan ini. Kemudian peserta ujian komprehensif merupakan mahasiswa tingkat akhir. Kemudian adanya pandemi COVID-19 pada pertengahan Maret, serta menjadwalkan kembali pelaksanaan ujian komprehensif. Nah, strategi apa yang saya lakukan untuk menyelesaikan kendala-kendala tersebut? Tetap melaksanakan kegiatan secara maksimal, sesuai dengan kemampuan di sela-sela pelaksanaan tugas dari unit kerja, kemudian melakukan koordinasi dengan mahasiswa untuk mengetahui waktu yang tepat untuk pelaksanaan UJK, kemudian melaksanakan komunikasi konsultasi dengan koordinator prodi, serta memberikan waktu mahasiswa untuk mempersiapkan ujian komprehensif secara online. Nah, berikut adalah rancangan versus realisasi yang saya lakukan. Pada awal, rancangan kegiatan saya sudah berlangsung dengan baik sampai dengan pelaksanaannya, yaitu rencana pelaksanaannya akan dilakukan pada awal April. Namun, adanya COVID-19 yang mengharuskan sivitas akademika untuk berada di rumah, maka saya menambahkan survei sistem informasi manajemen untuk pendaftaran UJK ini. Karena pelaksanaan UJK masih di akhir April. Nah, peranan pelaksanaan aktualisasi. Pada kegiatan yang sudah saya sampaikan di depan, ada rapat koordinasi dengan tim ujian komprehensif mengenai prosedur pelaksanaan UJK. Nah, pada setiap tahapan ini, semua tahapan kegiatan mengandung unsur nilai-nilai aneka. Nah, misalnya pada saat mengusulkan dan pembahasan agenda rapat. Berikut bukti dari kegiatan pertama, yaitu permohonan izin untuk mengadakan rapat. Nah, ini disampaikan dengan cara yang santun kepada pimpinan, kemudian saya berkonsultasi dengan pimpinan bagaimana nanti akan dilaksanakan rapat, berikut fotonya, kemudian mengundang Bapak Ibu tim penguji, kemudian sebelum rapat menyiapkan juga bahan rapat. Nah, pada saat pelaksanaan rapat, kami pun mengamalkan nilai-nilai aneka tadi, yaitu tepat pada waktu, anti korupsi, kemudian nasionalisme, yaitu dengan tertib dalam berseragam. UPN jika hari Senin memakai seragam, semua tim kami mengamalkan nilai-nilai tersebut. Kemudian setelah acara rapat, maka notula didistribusikan untuk mengingatkan kembali kepada tim untuk pelaksanaan UJK yang secara online ini. Nah, kemudian membuat SOP. Pada saat pembuatan SOP, di awal saya sudah membuat draftnya, kemudian ini hasil yang telah disetujui oleh pimpinan. Nah, ini foto ketika mendiskusikan draft SOP, kemudian catatannya apa, kemudian tidak menjadi revisi dalam pengajuan SOP yang saya ajukan. Selanjutnya adalah yang paling penting, membuat menu ujian komprehensif di website. Nah, dulu kegiatan ini mahasiswa lakukan di depan loket. Namun, saya mencoba mengubahnya, mahasiswa hanya tinggal membuka website prodi, kemudian bisa langsung mengakses informasi yang ada. Pada awalnya saya meminta izin kepada jurusan untuk menjadi administrator dalam pelaksanaan UJK, kemudian menambah menu tambahan di dalam website. Nah, pada awalnya menu ujian komprehensif di dalam website tidak ada, karena di dalam website hanya digunakan untuk promosi saja.
Kemudian membuat input data online berkas ujian, yaitu form pendaftaran, kemudian berita acara, daftar hadir, dan lembar penilaian. Semuanya di-upload di dalam website. Nah, ini adalah contoh form yang telah saya buat, yang mana mahasiswa tinggal membuka menu tadi, langsung masuk ke form pendaftaran. Kemudian ketika mau pelaksanaan, mahasiswa tinggal mengunduh form berita acara, kemudian daftar hadir, serta lembar penilaian. Nah, berkas-berkas tadi sudah saya masukkan di dalam menu ujian komprehensif. Bisa dilihat di sini, sudah ada form pendaftaran serta berkas ujian komprehensif. Nah, kemudian sosialisasi pendaftaran pelaksanaan UJK. Ini juga mengandung nilai-nilai aneka, memimpin, menerima masukan, sopan, efisien, dan efektif. Ketika saya memberikan undangan kepada mahasiswa, maka mahasiswa akan datang tepat pada waktu, kemudian mendengarkan dengan seksama bahwa pendaftaran kali ini, pelaksanaan ujian komprehensif, mulai dari pendaftaran sampai dengan pengumpulan berkas ini menggunakan website semua, online, tidak perlu mengantri di loket FTI. Kemudian memberikan informasi di dalam website seperti kapan atau jadwal. Nah, berikut adalah contoh daftar jadwal pembagian praktik acara dalam ujian komprehensif. Jadwal tersebut sudah saya upload juga di dalam berita di dalam website teknik kimia. Jadi ketika mereka membuat website di 3 teknik kimia, di dalam beritanya sudah muncul info terbaru mengenai ujian komprehensif. Kemudian pelaksanaan ujian komprehensif. Nah, ini karena tidak bisa dilakukan di laboratorium, maka kami membuat kegiatan ujian komprehensif secara online, yaitu pada akhir April nanti. Jadi mahasiswa membuat kegiatan pengganti. Setelah itu, kegiatan 8 ini sebenarnya merupakan kegiatan tambahan, yaitu survei sistem informasi manajemen. Karena pelaksanaan ujian komprehensif masih ada di akhir April, maka saya membuat survei. Apakah sistem ini sudah berjalan, bermanfaat atau tidak untuk mahasiswa? Nah, hasil survei dapat dilihat seperti ini. Nanti saya akan membahas di dalam kesimpulan. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari kegiatan aktualisasi saya, yaitu rancangan kegiatan yang telah saya rencanakan berjalan dengan baik. Adanya pandemi COVID-19 menyebabkan pelaksanaan ujian komprehensif mundur. Kemudian ujian komprehensif yang harusnya dilakukan di laboratorium dilakukan secara online, sehingga pelaksanaannya baru akan dilakukan di akhir April nanti. Kemudian untuk kegiatan tambahan pembuatan survei sistem informasi manajemen, yang mana hasilnya adalah 92,6% setuju bahwa pendaftaran ujian komprehensif dilakukan secara online. 88,9% setuju jika jadwal diumumkan melalui website, serta 87% setuju jika berkas-berkas kelengkapan administrasi sudah ada di dalam website sehingga mahasiswa tinggal mendownload. Sehingga pelaksanaan ini sangat disetujui mahasiswa dibanding pelaksanaan secara manual, pendaftaran secara manual. Nah, sarannya perlu pengoptimalan penggunaan website, kemudian perlu admin untuk mengelola website, kemudian perlu menjalin komunikasi antara mahasiswa, dosen, kepala laboratorium, serta koordinator prodi. Kemudian perlu melibatkan HMDTK untuk menyebarluaskan informasi melalui sosial media yang lain. Penerapan sistem informasi ini akan lebih bagus jika diterapkan pada kegiatan lain, misalnya pada kegiatan praktikum, perkuliahan, perwalian, kerja praktek, maupun tugas akhir. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Apabila ada
kurang dari kegiatan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.